Al-Hajj ayat 18 ya, sampai dengan ayat 23. Nanti kita lanjutkan untuk tafsirnya mulai dari ayat 20 sampai 23 insyaallah taala. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat 20 yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Yusharu dari ayat 19. Oh 19 ya. Cuma fasola. Oke. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim ya. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadzani dua inilah. Khasmani dua kelompok ikhtasamu fi rabbihim. Yang mereka ini saling berselisih fi rabbihim tentang Rabb mereka. Kullun masing-masing. Kullun masing-masing dari dua kelompok ini yadda'i mengklaim annahu al-muhiq, bahwa dialah yang berada di atas kebenaran. Dua golongan ini adalah golongan mukminin dan golongan orang-orang kafir. Lalu Allah menyebut tentang golongan yang pertama itu siapa? Falladzina kafaru. Maka mereka orang-orang kafir yashmalu mencakup ya kulla kafirin, setiap orang yang kufur ya. Kafir ini orang yang keluar daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal yahud, baik itu dari kalangan Yahudi, wan nasara ataupun orang Nasrani, wal majus, orang-orang Majusi penyembah api, wasabiin ataupun orang-orang sabiin, mereka yang tinggal di masa fatrah atau jeda antara kenabian. Nah, wal musyrikin, serta orang-orang musyrik. Nah, ini kalau di surat Al-Baqarah itu disebutkan serupa nih. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin ada wasabiin ya, man amila salihan, yang beramal saleh maka akan dimasukkan ke dalam surga. Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang liberal. Oh, ini tanda bahwa mereka orang-orang Yahudi Nasrani pun juga bisa masuk surga. Padahal tidak demikian. Kenapa disebutkan seperti itu? Maksudnya adalah mereka yang beriman dengan syariat itu di masanya. Oke. Jadi orang Yahudi mereka beriman di masanya Nabi Musa. Orang-orang Nasara mereka beriman di masa Nabi Isa. Tapi setelah kedatangan Nabi Muhammad, maka semua agama itu atau semua keyakinan itu terhapus. Ya, harus ikut siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, maka di sini jelas ya bahwa orang-orang kafir itu mau agamanya apapun, maka akan masuk ke dalam neraka. Bahkan Allah menyebutkan di sini tentang gambaran daripada siksaan yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir di neraka kelak. Yang pertama apa? Qutti'at lahum thiyabun min nar. Qutti'at artinya dipotongkan lahum untuk mereka thiyabun pakaian min narin dari api. Loh, bagaimana bisa? Kok ada potongnya? Kalau pakaian itu kan dari kain ya, kain yang dipotong. Lah ini api yang ya, itu hanya bahasa saja. Tapi Allah mampu ya untuk menyelimuti orang-orang kafir dengan pakaian dari api. Sebagaimana manusia sekarang juga aneh-aneh ya. Ada yang bikin pakaian dari plastik, ada yang dari kulit hewan, dari daun segala macam. Nah, maka Allah menggambarkan bagaimana azab itu, api neraka itu betul-betul melekat pada diri orang-orang kafir. Ini ya ja'alu lahum, Allah jadikan untuk mereka thiyabun, pakaian min qatiran ya, min qatiran yakni dari potongan-potongan api tadi ya. Atau kalau qatarun itu maknanya sebenarnya adalah tetesan ya. Bisa jadi api yang dimaksud di sini adalah sebagaimana letusan gunung ada lava itu ya, cairan api ya, itu bahkan lebih panas daripada api biasa. Wa tashmalu fiha an-nar, wa tush'ilu dan dinyalakan fiha pada cairan-cairan tadi an-nar, api.
betul-betul cairan itu menyelimuti diri mereka. Liya'ummahumul azab. Liya'umma. Ya, liya'um itu agar ya menyatu, menyatu dengan mereka. Kata amma ya'ummu itu artinya menjadi umum ya. Menjadi umum bagi mereka al-azab min jami'i, dari seluruh jawanibihim. Jawanib jamak dari janib ini sisi. Bahwa azab berupa cairan api itu akan mengelilingi mereka, menyelimuti mereka dari semua sisi. Ya. Yang itu diawali dari apa? Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Ya, bagaimana Allah mengenakan pakaian berupa cairan api itu dengan dicurahkan min fawqi ru'usihim, dari atas kepala mereka. Ya, jadi dari atas kepala sampai apa? Ke bawah. Sama kayak orang mandi itu ya. Tapi kalau istilahnya mandi besar itu kan ya dari kepala dahulu. Ya, jadi kita bahas dari atas ya, dikerucut betul-betul menyelimuti mereka seluruhnya. Nah, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusabbu dituangkan min dari fawqi atas ru'usihim ya, kepala-kepala mereka al-hamim. Ini api yang sangat panas. Ya, ini al-hamim itu maknanya sebenarnya adalah air yang mendidih. Ya, maksudnya di sini adalah al-ma'ul har jiddan ya. Air yang sangat panas. Ya. Bukan sekedar air mendidih, tapi cairan api tadi. Yusharu yang akan membakar fi butunihim, apa yang ada di dalam perut mereka. Padahal api ini tidak mereka minum, air ini tidak mereka minum secara langsung, baru dituangkan saja. Itu membakar fi butunihim, apa yang ada di dalam perut-perut mereka, minal lahmi, berupa daging, wasyahmi, syahm itu lemak, wal am'a, ya, usus-usus mereka, min syiddati harrihi, min dari syiddati saking sangatnya ya, harrihi panasnya, wa 'azimi amrihi ya, dan saking agungnya ya perkara azab neraka itu. Walahum, dan bagi mereka maqami' itu pemukul ya, istilahnya gada ya, godol min hadid yang terbuat dari besi, biyadil malaikah yang ada di tangan para malaikat al-ghilal ya, malaikat yang ya galak ya, keras ya, asyidat ya, sama malaikat yang sangat kasar ya. Ghalid itu dari maknanya adalah kasar ya, jadi yang tidak punya welas asih, karena Allah telah mencabut rahmat dari malaikat penjaga neraka ya, sehingga mereka tidak akan sedikit memberikan ampun ya, memberikan keringanan bagi penghuni neraka. Al-ghilab asy-syidad, malaikat yang kasar lagi keras. Tadribuhum ya, malaikat akan memukul mereka fiha, di dalam neraka, wa tuqmi'uhum ya, serta akan menghancurkan mereka itu ya. Akan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, di antara riwayatnya menyebutkan satu kali pukulan itu akan menghancurkan ya otak mereka bersama dengan tengkorak mereka ya, betul-betul hancur lebur, tak bersisa. Nah, kullama, setiap kali, aradu mereka ini an yakhruju, keluar, minha darinya, min ghammin ya, gham itu dari kegundahan, dari kegelapan ya, neraka, u'idu fiha, mereka akan dikembalikan lagi ke dalam neraka itu ya. Jadi ada penghuni neraka itu yang mereka berusaha untuk memanjat naik ya, untuk menyelamatkan diri, tapi apa, setiap kali mereka naik, mereka akan jatuh lagi, naik jatuh lagi ya. Sedangkan mereka dipukul ya, disiksa tadi, ketika hancur dibangkitkan lagi ya. Sebagaimana panas api neraka yang membakar kulit-kulit mereka ini, Allah gambarkan kullama nadijat juluduhum, setiap kali matang ya, betul-betul matang ya, juluduhum, kulit-kulit mereka itu, badalnahum juludan ghairaha, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain, liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan azab neraka. Nah, jadi setiap kali mereka hendak keluar dari neraka dan tidak mungkin mereka mampu, mereka dikembalikan lagi.
fala maka tidaklah yufattaru. Ya, yufattaru itu tidak ada fatrah, tidak ada jeda. Tidak ada rehat, tidak ada jeda anhum dari mereka al-adab. Adab itu terus berlangsung. Walahum ya, yunzarun, dan tidaklah mereka ditangguhkan. Ya, mereka tidak ditangguhkan. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka taubihan. Taubihan itu untuk ya sebagai ejekan atau istilahnya apa nih? Di apa? Jelomprong ya, dijelomprongkan mereka itu dengan perkataan apa? Wa dzuqu adzabal harik, ya, rasakan ya, rasano adzabal harik, siksaan yang membakar. Ya, al muhrik, yang membakar lil qulub, ya, sampai ke dalam hati, wal abdan, serta anggota badan mereka seluruhnya. Ya, seperti dalam ayat ya, wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah, api yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, api itu menyala sampai kepada apa? Al-afidah. Afidah itu jamak dari fuad, hati. Ya, itu dalam surat Al-Humazah. Ya, yang berkaitan dengan orang-orang yang mencela, menghina atau mengumpat, ya, baik dengan lisan mereka atau dengan isyarat daripada tangan dan mata mereka. Nah, itu yang kerusakan hatinya, dengki, hasad. Maka Allah hukum mereka pun sampai ke dalam hati mereka dibakar. Nah, innallaha, kita lanjutkan ke kelompok yang kedua, yang mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Innallaha, sungguhnya Allah yudkhilu, memasukkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, jannatin, ya, ke dalam jannah, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang surga itu mengalir min tahtiha, di bawahnya al anhar, sungai-sungai. Mana tadi lewat. Wa ma'lum, dan sebagaimana kita ketahui atau telah diketahui, anna hadzal wasf, bahwa sifat ini, ya, sifat berupa sungguhnya Allah memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh, la yasduqu, tidaklah benar, tidaklah sesuai, ala ghairil muslimin, ya, bagi selain kaum muslimin, ya, alladzina amanu bi jami'il kutub, ya, yang sesuai adalah orang-orang yang beriman bi jami'il kutub, dengan semua kitab. Maksudnya apa? Mereka yang beriman sesuai dengan syariat Nabi di masanya. Ya, disebut jami'il kutub di sini kan tidak mengarah pada satu kitab saja. Karena Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, bahkan ada suhuf Ibrahim, ya, juga ada suhuf Daud dan yang lainnya. Masing-masing nabi mereka diberikan syariatnya masing-masing. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing nabi itu kami jadikan bagi mereka syir'atan, syariat, wa minhajan, ya, dan manhaj yang lurus. Nah, maka di sini sekali lagi alladzina amanu tidak hanya bagi umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelumnya yang beriman dengan kitab dan nabi yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, apa balasan bagi mereka? Ya, mereka yang beriman bi jami'il kutub, dengan semua kitab, wa jami'ir rasul, dan semua rasul. Ya, yuhallawna, mereka akan diberikan hullah. Hullah itu artinya perhiasan. Ya. Ya, hullah itu perhiasan. Fiha, di dalamnya mereka akan dikenakan perhiasan di dalam surga itu, min asawira. Ya, dari asawir jamak dari aswir, siwar. Siwar niku gelang, ya, gelang. Ya, mereka masuk di surga itu akan dipakaikan untuk mereka gelang-gelang min zahabin, ya, dari emas. Ya. Sebenarnya ada sambungan tadi walu'lu'an itu, ya. Lu'lu' itu mutiara. Ya, gelang dari emas dan mutiara. Yakni yusawwaruna fi aidihim, mereka akan dikenakan gelang-gelang di tangan-tangan mereka. Wa rijaluhum wa nisa'uhum, ya, rijaluhum wa nisa'uhum, ini berlaku baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan.
asawirat dhahab, gelang-gelang dari emas. Bedanya kalau kita di dunia, laki-laki tidak boleh mengenakan emas, sedangkan di surga itu semuanya halal, ya, emas, perak, permata, ya, masuk mutiara itu adalah perhiasan bagi ahli jannah. Walibasuhum, dan pakaian mereka fiha di dalamnya harir, ya, adalah dari sutra. Fatamma, maka sempurnalah na'imuhum, ya, nikmat bagi mereka itu bizikri, dengan penyebutan anwa', berbagai macam, al-ma'kulat, ya, ma'kulat ini makanan-makanan al-ladzizat, yang nikmat, yang lezat, al-mushtamal 'alaiha, yang tercakup di dalam surga itu. Al-mushtamal 'alaiha lafzul jannat, yakni sebagaimana yang tercakup dalam lafaz jannat, surga. Bisa dimaknai bahwa surga itu bertingkat-tingkat, juga bisa dimaknai bahwa surga itu bermacam-macam, ya. Wa dzikril anhar as-sarihat, ya, serta penyebutan sungai-sungai as-sarihat yang mengalir deras. Anharul ma, ya, sungai berupa air yang jernih, ya, yang bersih. Wal laban, ya, dan susu, ya. Laban itu maknanya susu buatan, ya, karena kalau susu yang diperah itu namanya halib, ya, halib, ya. Karena apa, di yuhlab, ya, halaba yahlibnya memerah, susu perah itu namanya halib. Tapi kalau susu yang namanya susu formula atau buatan itu namanya laban, ya. Nah, susu di sungai surga itu bukan yang diperah dari sapi atau yang lainnya, gitu. Tapi memang Allah wujudkan berupa apa? Sungai dari susu tadi. Wal asal, ya, dari madu, wal khamar, serta dari apa? Khamar. Ya, khamar ini bukan minuman keras bahasanya, ya, karena asal khamar itu bukan pada sifat kerasnya, bukan alkoholnya itu, ya, tapi dari bahan dasarnya yang terbuat dari buah-buahan jadinya. Ya, kalau orang-orang Arab, mereka membuat khamar itu utamanya dari anggur. Ada juga yang dari kurma, ada dari apel, ya, macam-macam. Jadi asalnya itu sesuatu yang thayyib, bagus. Tapi karena, ya, tadi diproses demikian rupa, ya, jadilah khamar di dunia ini sesuatu yang merusak, memabukkan, menghilangkan akal. Ya, sedangkan khamar di surga itu ladzatin lisyaribin, ya, yakni khamar yang nikmat untuk diminum, yang Allah sebutkan di surat yang lain, Al-Insan yang tidak salah itu, di surat Al-Insan itu ada dua jenis, ya, karena mizajuha kafura, dan satu lagi apa, mizajuha zanjabila. Nah, kenapa disebutkan kafura dan zanjabil? Kafuran itu lebih melekat, campuran, ya, khamar itu kafuran, ini sesuatu yang sejuk, segar. Sedangkan zanjabil artinya jahe itu hangat. Jadi seakan ada dua sisi, gitu, ya. Kalau pengen dingin yang segar itu akan ada campuran berupa kafura. Sedangkan yang pengen hangat itu apa? Zanjabila, ya, yang mengalir dari mata air itu sama salsabila, ya. Mata air namanya adalah salsabila. Nah, wa anwa'ul libas, serta berbagai macam pakaian. Jadi ada makanan bermacam-macam, buah-buahan dan yang lainnya. Ya, juga ada minuman yang bermacam-macam. Ada juga pakaian yang beraneka ragam. Ya, al-libas wal huli. Huli tadi maknanya adalah perhiasan. Al-fakhir, fakhir itu yang mewah. Wa dzalika, dan hal itu disebabkan annahum, bahwasanya mereka itu hudu, mendapatkan petunjuk atau diberikan petunjuk ila thayyibi minal qaul, ya, diberikan petunjuk, ya, untuk senantiasa berkata yang baik, ya, alladzi afdaluhu, yang mana perkataan yang baik itu afdaluhu yang paling utama, wa atyabuhu, dan yang paling baik, kalimatul ikhlas, adalah kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Thumma sa'ir al-aqwal at-thayyibah, baru kemudian seluruh perkataan yang baik yang lainnya, allati fiha dzikrullah, yang di dalamnya terkandung zikrullah, ya, zikir kepada Allah,
au ihsan ila ibadillah, atau terkandung makna ihsan ya, perbuatan makna yang baik ila ibadillah, kepada hamba-hamba Allah ya. Jadi sebagaimana kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Kenapa ditalkinnya harus dengan kalimat la ilaha illallah? Karena itulah perkataan yang terbaik, satu kata pamungkas yang bisa menyelamatkan seorang dari panas api neraka. Rasul menyampaikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini pasti. Nah, itu juga dalam ayat yang lain, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Ya, peninggalan yang baik di sini para ulama menyebutkan itu bukan harta benda kita. Ya, tapi al-baqiyatus shalihat yang dimaksud adalah qaulu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah atau kalimat thayyibah itu menjadi tabungan terbaik kita, harapan terbaik kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral hadirin, kajian tafsir pada kesempatan pagi hari ini semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah.